Halo semuanya, semangat pagi. Hari ini saya akan mengajarkan tentang yang namanya Divine Auricular Assistance. Ini adalah satu konsep yang saya racik dari berbagai ilmu yang saya temukan dan juga saya lakukan riset-riset banyak sekali. Ibarat kayak matematika, Anda belajar kali-kalian, Anda belajar bagi-bagian, Anda belajar tambah-tambahan, lalu Anda ciptakan rumus sendiri. Nah, DOA ini adalah sebuah konsep yang saya rumuskan dari berbagai pengalaman saya selama melakukan proses yang namanya terapi, coaching, konseling, ataupun ya semua teknik keilmuan dalam ilmu self help atau self development yang saya cari selama ini, karena saya selalu antusias. Ya, awalnya saya selalu belajar. Saya pengen tahu bagaimana caranya untuk solve problems yang orang hadapi, ya, untuk menyelesaikannya dalam waktu yang lebih efektif, ya, dengan waktu yang lebih singkat. Ya, jadi kunci yang saya cari adalah singkat, efektif, namun tetap saya suka itu kalau misalkan memang precise gitu. Singkat, cepat bukan berarti asal-asalan, bukan berarti sembarangan, bukan berarti juga nggak precise. Jadi yang saya inginkan adalah presisi dan juga bisa menyelesaikan problemnya orang dengan tempo waktu yang lebih singkat ya. Akhirnya saya menemukan dengan banyak hal ya, pola-pola yang saya temukan adalah di dalam diri manusia ada yang mempengaruhi, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah pikiran sadar. Ya, pikiran sadar ketika ditata akan banyak sekali memberikan kekuatan dalam diri kita untuk mencapai sesuatu. Dan juga ada yang sangat mempengaruhi, yaitu pikiran bawah sadar. Sorry, sedikit batuk. So, satu lagi adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini anggap aja saya gambarnya di bawah sini. Ini sih sebenarnya nggak ada gambarnya. Semuanya di dalam pikiran kita, diproses sama otak kita ya, sama diri kita. Tapi ada satu hal lagi yang selama ini keskip oleh banyak orang, adalah namanya energi, vibrasi energi. Nah, saya mengkombinasikan 3 hal ini dalam keilmuan yang saya pelajari. Dari sini saya belajar tentang meta coaching, dari pikiran sadar. Untuk bawah sadar saya belajar banyak tentang hipnoterapi, saya belajar banyak tentang neurosemantics, saya belajar banyak tentang NLP, dan saya banyak belajar tentang energi ya. Dan saya menemukan bahwa 3 hal ini ketika dikombinasikan, this is the perfect solution for all. Karena ketika mengandalkan hanya satu keilmuan saja, ternyata untuk menyelesaikan banyak hal nggak bisa secepat itu. Jadi saya mengkombinasikan 3 hal ini, dan ini butuh proses waktu yang cukup lama sampai saya bisa mengkombinasikan semuanya. Namun ya, saya sangat bersyukur akhirnya pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar yang saya sebut dengan energi ini dikombinasikan menghasilkan hasil yang paling maksimal dalam sebuah perubahan. Ya, pikiran sadar digunakan untuk mengunci dengan teknik meta coaching, ya, dengan teknik hipnosis biasa saya gunakan untuk menyelesaikan problem bawah sadar. Tapi sekarang saya sudah tidak menggunakan lagi hipnosis karena saya sudah punya banyak teknik yang menurut saya lebih simple, sederhana, lebih mudah untuk saya lakukan, dan lebih efektifnya, tingkat efektivitasnya sangat-sangat tinggi sekali. Jadi bukan berarti hipnosis itu adalah satu-satunya cara untuk bisa mengakses bawah sadar seseorang, tapi ternyata tidak. Setelah saya mengalami banyak sekali ketemu dengan orang, banyak sekali menyelesaikan masalah, problem-problem yang saya hadapi, dan saya kunci supaya tidak relapse, karena kuncinya adalah relapse ini yang paling bermasalah. Relapse itu adalah kembali ke pola lama. Jadi kalau misalkan sudah diberesin, bagaimana caranya supaya nggak relapse? Nah, itu yang kita beresin dengan cara meta coach nama sistemnya. Nah, relapse ini Bapak Ibu, saya nggak jamin 100% pasti selesai gitu ya. Dalam waktu 1 kali pertemuan juga banyak sekali orang yang melakukan teknik interferensi lainnya, let's say terapi apapun yang ada di luar sana. Mereka tidak ada satupun yang menjanjikan dalam 1 kali ketemu pasti selesai perfectly fine ya, itu nggak ada. Nah, cuman dengan teknik-teknik yang mengkombinasikan ketiga hal ini ternyata menghasilkan hasil yang sangat optimal, dan boleh dibilang mendekati untuk mencegah yang namanya terjadinya relapse lagi. Nah, saya nggak bilang itu perfectly 100% karena mungkin aja masih ada room for error, but this is very very nice dan sudah banyak sekali menyelesaikan masalah-masalah yang ada di luar sana. So, jadi dengan mengkombinasikan 3 hal ini, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar atau yang disebut dengan energy system di dalam diri kita, this is the greatest solution ever found buat saat ini menurut saya. Ya, dari segala pengalaman banyak banget yang saya alamin, dan saya sudah membantu banyak sekali orang dengan menggunakan teknik ini, dan teman-teman sangat beruntung karena bisa mengalami life transformation system yang kali ini, yaitu Divine Auricular Assistance. Kalau misalkan disebut itu namanya adalah pola bantuan Tuhan yang ajaib.
Jadi, phase-nya itu ada beberapa hal yang saya lakukan yang menjadi fondasi dasar pemikiran dari sistem ini. Nomor satu, konsep ini adalah kita manusia itu saling terkoneksi satu sama lain ya, dan saling terkoneksi satu sama lain, disinilah kita bisa saling terhubung. Misalkan contoh ya, saya lagi kepikiran, ini sama si Bobby lama banget nih, Bobby udah nggak kontak saya. Tiba-tiba Bobby nggak sengaja telepon saya, ya dia telepon saya, dia kontak saya gini, yo apa kabar gitu. Mungkin Anda pernah ngalamin hal yang serupa, ya. Atau juga yang ini sering dialamin ya, seorang ibu di Indonesia, misalkan anaknya ada lagi sekolah kuliah di luar negeri misalnya, ya di Amerika. Nah di Indonesia mamanya bisa ngerasain, loh kok ada gelisah ya, nggak enak. Ternyata anaknya lagi sakit misalnya ya, lagi negatif kondisi tubuhnya. Nah ini terjadinya kenapa? Pertanyaannya, ternyata ada koneksi yang terhubung antara kita dengan orang-orang yang kita kasihi ya. Dan ini bisa terjadi hubungan koneksi di antara satu sama lain. Nah karena itu saya pun ternyata kita bisa merekonstruksi ini. Saya menemukan banyak cara untuk melakukan ini sehingga saya bisa mengakses ya data-data yang ada di sini. Ya, karena seorang ibu bisa merasakan apa yang anaknya rasakan, seorang sahabat bisa merasakan walaupun tanpa ada ikatan batin. Ya sahabat itu kan ya kita cuma teman doang gitu. Tapi saya bisa ngerasain ibaratnya yang sahabat dekat saya rasakan juga gitu. Nah, ini misalkan kayak orang pasangan ya sudah belum menikah pun kadang-kadang bisa merasakan gitu, ada intuisinya sendiri. Nah intuisi ini saya latih sehingga saya bisa membantu lebih efektif lagi orang ya, dan ini sangat-sangat asik sekali ketika dipraktikkan. Beruntungnya Anda adalah Anda sekarang ilmu saya sudah lebih lengkap untuk saya bisa membantu menyelesaikan banyak sekali hal ya. Nah jadi satu adalah itu, kita semua manusia saling terkoneksi, jadi saya bisa membantu Anda untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di sekeliling itu dengan lebih efektif. Selama ini saya praktekin sudah banyak teman-teman yang baik secara online saja, mereka via WhatsApp doang, mereka melakukan transformasi yang luar biasa dalam kehidupannya. Yang Anda lihat testimoninya itu sangat banyak sekali ya. Jadi kalau mau dikumpulin, bahkan saya sudah sering banget ngelakuin, tapi belakangan saya nggak pernah rekam testimoni lagi, saya saking udah banyaknya ya. Nah jadi itu, dan mereka merasakan hasil yang positif. Bahkan setelah saya bertemu mereka sudah lewat beberapa bulan, sudah lewat ada yang tahunan gitu ya. Tapi kalau yang WA beberapa bulan lah sudah lewat, itu mereka pun ngerasain perubahan yang sangat positif sekali. Jadi this is more effective, setiap momennya semakin hari semakin efektif. Oke, so dari WA pun bisa kita melakukan transformasi yang sangat luar biasa positif ya. Oke, and then ketika saya ini satu lagi fondasi dasar adalah kita semua adalah proses dari program masa lalu kita yang ada dalam diri kita. Jadi semua data ini yang terkumpul ya ke dalam diri kita, termasuk problem dengan tentang keuangan, problem masalah keluarga, problem apapun, semuanya adalah problem bawaan kita. Nah, jadi yang bermasalah adalah kita, bukannya orang-orang di sekeliling kita. Fokus nomor satu adalah problem masalah yang muncul dari dalam diri kita adalah tanggung jawab pribadi kita, internal problem. Internal problem itu adalah di diri kita sendiri. Jadi kita ambil tanggung jawab bahwa semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan saya adalah karena saya. Oke, ini mungkin agak sedikit sulit diserap ada awalnya. Masalah dalam diri kita adalah karena kita sendiri. Masalah saya adalah karena saya sendiri. Kalau misalkan kita lempar terus permasalahan dianggapnya ada di luar, itu akan menjadi problem. Karena apa? Asiknya adalah Bapak Ibu ketika kita mengambil alih dalam kehidupan kita bahwa oke, masalah adalah karena saya. Dan hal yang paling mudah adalah ternyata mengubah diri sendiri. Karena mengubah diri sendiri itu sangat gampang. Kita bisa mengubah juga sekeliling kita karena kita mengubah diri kita sendiri. Caranya gimana Pak? Saya kan biasa yang salah tuh orang-orang di luar sana. Yes, karena banyak sekali kebiasaan dari dalam hidup kita. We just blame other people for our problems. Ya, yang salah adalah orang lain. Kita tidak pernah salah. Disitulah sebenarnya Bapak Ibu kesulitannya. Karena apa? Kita tidak bisa mengubah orang lain. Tapi kalau kita mengubah diri kita sendiri itu sangat mudah sekali ya, sangat gampang.
Karena caranya sudah sangat banyak, saya bisa bantu Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kaitannya dengan diri sendiri. Kalau kita mau berubah, gampang. Nah, saya kasih contoh misalkan begini, kemarin ada seorang yang datang ke saya, dia bilang, "Pak, saya kesel banget karena ini mama mertua saya ini di rumah itu berisik banget ya, setiap kali saya diocehin terus gitu, saya dibenci, saya kesel banget," gitu. Akhirnya saya mau ngerjain apa-apa jadi susah. Saya mau bisnis jadi susah, saya mau ngapain susah. Ini emang dasar mama mertua tuh sialan banget. Jadi dia bilang begitu Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi ketika dia kesal ini? Dia pengen mengubah si ibu ini. Pertanyaannya, apakah bisa mengubah si mama mertua? Ya saya tanya, apakah bisa kamu mengubah mama mertua kamu? Terus dia mikir, bisa gak ya? Ya ternyata akhirnya setelah dia mikir dia bilang nggak bisa Pak, saya nggak bisa ngubahin dia. Yes, betul sekali Bapak Ibu, kita tidak bisa mengubahkan orang lain di sekeliling kita, tapi kita bisa mengubah respons yang ada di dalam diri kita. Jadi akhirnya saya bantu dia untuk melepaskan emosinya dia. Setelah itu akhirnya dia jadi mendapatkan sebuah pencerahan. Akhirnya apa? Saya tanya dulu pertama di awal, apa sih yang kamu inginkan? Kamu tahu mertua kamu galak banget, dia sering marah-marah. Apa yang kamu mau? Apakah mau semua kebahagiaan kamu digantung sama orang tua ini, sama si mertua? Kalau mertua berubah, yes. Bagaimana kalau 10 tahun kemudian mertua tidak berubah sama sekali? Apa yang terjadi dengan kehidupan kamu? Apakah kamu mau terus-terus tidak bahagia? Akhirnya dia memutuskan, enggak Pak, saya mau bahagia. Oke, then what do you want? Nomor satu pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Anda adalah, what do you want? Karena ini yang paling penting. Apa yang Anda inginkan? Bukan orang lain inginkan, bukan Anda ingin orang lain menjadi, tapi apa yang Anda inginkan di dalam kehidupan Anda, diri Anda sendiri. Yang punyanya kontrolnya ada di diri Anda. So, itu yang nomor satu, yang paling penting, kontrolnya ada dalam diri Anda. Jadi dia waktu itu menjawab, saya pengen Pak, saya bisa untuk ketika ketemu sama mertua saya tetap bisa damai, dalam keadaan tenang, damai, bahagia. Itu yang saya mau. Oh, jadi itu yang kamu mau? Saya bilang, ya Pak, itu yang saya mau. Oke, kalau gitu saya bantu kamu untuk tenang. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah di sesi itu selesai, ya, itu adalah outcome dia. Jadi saya tanya, so kalau sesi ini selesai adalah kamu ketika kamu menjadi tenang, apakah betul? Ya. Jadi kalau misalkan sekarang saya kasih sebuah gambaran seperti ini misalnya, ini kamu datang, ya, terus kamu selesai dari sesi ketemu dengan saya, ya, berarti sesi ini dikatakan berhasil atau sukses adalah ketika kamu tenang, ketika ketemu sama si mama mertua. Berarti kalau misalkan sesi ini dikatakan berhasil adalah ketika kamu tenang, betul? Betul Pak, dia setuju. Oke, berarti deal ya, ini istilahnya kontraknya nih ya, yang kita akan selesaikan pada saat sesi ini. Setelah itu, yes, kita selesaikan Bapak Ibu ya. Ternyata masalahnya adalah banyak problem-problem masa lalunya dia yang bikin dia nggak bisa tenang. Ketika mertuanya itu ngomong, dia langsung ngegas juga, pengen meledak. Akhirnya setelah dibikin dia menjadi tenang, ya apa yang terjadi? Ya asik banget, sekarang udah kayak orang suci ya, kayak malaikat gitu. Ibaratnya mamanya berubah gak? Enggak, ternyata Bapak Ibu pas pulang mamanya tetep puang gitu ya, keluarin jurus maut gitu ya. Waduh, tapi respon dia berbeda. Walaupun si emak ini galak banget ibaratnya ya, dia ngomel-ngomel dulu, tapi si ibu ini dia benar-benar bisa tenang ya, benar-benar walaupun dimarahin abis-abisan dia tetap bisa happy, dia bisa tenang, kontrolnya ada dalam diri dia sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jadi bahagia. Ketika dia jadi bahagia ya, pulang dari sesi bertemu dengan saya, dia happy banget. Ketika dia happy, dia bisa jalankan bisnisnya dengan lancar, semua rezekinya naik, hubungannya ternyata dengan mertuanya akhirnya bisa terpulihkan. Karena apa? Dulunya ketika diomelin, dia bete, dia kesel, dia ngelawan, dia bentak balik segala macam. Tapi setelah dia mengalami sebuah pencerahan atas hidupnya, dia menjadi sangat tenang, damai, dan bahagia. Apa yang terjadi? Akhirnya hubungannya bersama dengan mertuanya bisa sangat akrab sekali. Dan mereka saling mengasihi, mereka hidup bahagia. Gila, asik ya.
kayak story-story, cerita-cerita, iya begitu deh. Nah, Bapak Ibu, disinilah kuncinya Bapak Ibu, semua masalah bukan pada orang lain. Kita perlu melihat semuanya masalah adalah di dalam diri kita sendiri. Ketika fokus ke dalam diri kita sendiri, kenapa ini penting? Karena mengubah diri kita sendiri sangat-sangat mudah sekali. Tapi mengubah orang lain bisa sampai kiamat belum tentu orang mau berubah. Jadi jangan pernah menggantungkan kehidupan kita, kebahagiaan kita kepada orang lain. Pastikan fully kita in control of our life, mendapatkan kendali penuh atas kehidupan kita. So itulah Bapak Ibu tentang DOA. Doa ini adalah sebuah konsep yang dirancang untuk mengambil alih kembali kendali dalam kehidupan kita sehingga kita bisa lebih happy. Ya, dan ketika PDDA sih, bukan dada ya, doa. Jadi kalau misalkan lebih happy Bapak Ibu, asik banget kita jalanin kehidupan kita jadi lebih enak ya. Dan jadi benar-benar lakukan dengan sepenuh hati, yaitu kuncinya adalah full heart. Kenapa? Karena kalau dilakukan full heart, semua proses transformasi bisa terjadi, dan pastikan adalah tanggung jawab pribadi ya, bukan dari orang lain. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab pribadi. Semua masalah ada dalam diri sendiri. Diri sendiri. Jadi goalnya pastikan untuk diri kita, bukan goalnya di orang lain. Misalkan saya pengen mama saya baik sama saya pengen suami saya rajin ibadah, saya pengen tetangga saya baik sama saya. Itu semua eksternal Bapak Ibu, nggak bisa. Tapi apa yang diri kita bisa pegang? Kita bisa pegang kontrol dalam diri kita sendiri. Misalnya saya pengen baik sama istri saya pengen damai sama suami saya pengen berdamai dengan tetangga saya pengen baik sama mereka semua. Itu yang penting. Tapi kalau misalkan kita menuntut terus diri kita ya untuk bisa macam-macam Bapak Ibu, menuntut orang lain untuk bisa macam-macam, sampai kiamat kita nggak akan pernah bahagia. Kita ketika ngambil kontrol dalam hidup kita akan bahagia. So that's Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah sekarang, what do you want? Apa yang Anda inginkan? Yang ingin Anda capai di sesi kali ini. Pastikan Anda menemukan ya, what do you want? Ya, apa yang ingin Anda capai di sesi kali ini. Dan nanti saya akan tanyakan sebelum kita mulai, sehingga saya bisa membantu Anda untuk bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. In your control, sesuatu yang di dalam kendalinya diri Anda, bukan di orang lain. Itu kunci utamanya. Oke? So that's Bapak Ibu. Thank you. Saya akan tanyakan ini, jadi saya akan tanyakan pertama, ada what do you want. Yang kedua saya kasih tambahan, ini pertanyaan kedua adalah apa elemen pembentuk Anda sekarang. Misal contoh ya, saya sering berantem sama, misalnya nih ada yang waktu itu bilang lagi, ini yang contoh kasus yang tadi aja, saya berantem sama mertua saya. Ya, dia bilang mertua saya galak, saya berantem terus sama mertua. Oke, berarti saya akan tanya, apa elemen pembentuk Anda? Elemen pembentuk itu adalah Bapak Ibu seperti ini. Elemen pembentuk adalah saat ini apa yang dirasakan sama dia, itu yang saya tanyakan. Saya marah Pak, marah. Saya jengkel. Saya benci sama si nenek ini. Oke, nah ini adalah elemen pembentuk Bapak Ibu. Elemen-elemen ini adalah yang ada di dalam diri dia sekarang. Mungkin gambarnya begini lebih tepat. Jadi orang ini dipenuhi dengan energi marah, benci, jengkel. Nah ini vibrasi energinya yang dia ada rasakan. Nah saya minta Anda untuk mengkalibrasi diri Anda sendiri. Hambatan Anda sekarang yang sangat mengganggu Anda, di mana sih nih kuncinya yang mana? Misalkan marahnya Pak saya di 60%, jengkelnya saya di 70%, bencinya 90% misalnya. Ya, terus saya akan tanya, mana yang paling dominan? Terus dia bilang, yang paling dominan saya ada di jengkel Pak. Saya marah ada, benci ada, tapi saya paling nggak bisa itu di jengkel. Oke, berarti saya akan selesaikan jengkelnya, saya bantu. Nah, ketika dibantu Bapak Ibu, ternyata mereka mengalami transformasi perubahan yang sangat luar biasa. Jadi pertama, jadi saya kasih 2 PR ya. Yang satu adalah what do you want?
want. Dan yang kedua adalah apa elemen pembentuk Anda sekarang. Oke. Nah, sip. So, itu 2 pertanyaan yang Anda perlu jawab. So, terima kasih. Welcome di kehidupan Anda yang lebih baik bersama dengan DOA System, Divine Oracular Assistance. So, saya akan bantu Anda nanti bertemu. Kita akan sama-sama ngobrolin. So, tentukan dulu nanti kalau udah selesai langsung submit ke saya ya tentang 2 jawaban tadi. Thank you. See you next time and have a productive week. Thank you.